Dan berikut pemirsa, kami hadirkan informasi seputar update pembukaan dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Di antaranya pemirsa adalah Nikkei yang terpantau justru juga ikutan turun seperti Wall Street, turun sekitar 0,79%. Kemudian Straits Times Singapura juga turun 0,45%, Kospi turun 1,24%, Hang Seng Hong Kong turun 0,62%. Dan berbincang mengenai analisis rekomendasi pasca keputusan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat menahan suku bunga, sudah tersambung melalui video conference Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Apa kabar Pak Angelo? Baik Mbak Prisa, apa kabar juga? Kabar luar biasa, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Angelo, Wall Street turun, kemudian rata-rata dari Bursa Asia pembukaan pada pagi hari ini juga turun. Kenapa? Apakah sudah price in karena The Fed sesuai dengan target atau bagaimana? Kalau mengulas sedikit soal The Fed. Kalau saya mungkin bisa info secara teknikal saja ya. Mungkin hubungannya dengan ISG gitu? Ya, hubungannya dengan indeks harga saham gabungan pembukaan pada pagi hari ini apakah juga mungkin akan merah? Mengingat kemarin kan IHSG sudah break psikologis lagi nih 7.000. Tapi memang kita tahu bahwa biasanya nggak lama terus turun lagi. Ya, kalau kita melihat ISG memang minggu ini agak fluktuatif ya, dan selama bulan ini juga bergerak naiknya cukup lambat. Nah, kalau kita lihat chart di 5 menit, kita khawatir juga karena meskipun pagi-pagi itu ada pembelian yang cukup besar, tapi menjelang penutupan ada juga penjualan yang cukup besar. Jadi kita lihat supportnya ada di 6990 sampai 7005. Resisten ada di 7040 sampai 7025. Tapi kalau supportnya dijebol, maka penurunan bisa ke 6950 sampai 6930. Oke, kalau berbicara mengenai tren dari indeks harga saham gabungan saat ini setelah break di 7.000, apakah masih dalam tren konsolidasi atau trennya seperti apa Pak Angelo? Untuk saat ini masih tren konsolidasi karena dia tertahan di sekitar 7.010 sampai 20 ya. Akan keluar dari tren konsolidasinya jika berhasil break di posisi berapa? Kalau support dijebol 6930, nah itu bisa turun cukup jauh ya. 69. Sorry, supportnya di 6990, kalau jebol bisa turun ke 6930. Oke, itu bisa turun lagi. Tapi kalau misalnya ini kan masih konsolidasi, Pak Angelo bilang gitu ya. Berarti tren naik akan terbentuk kalau dia bisa break di posisi berapa? Kalau dia break dari 7025, maka itu bisa menghasilkan pendakian sampai ke 7120. 7025 ya? Iya. 7025 baru bisa ke 7000? 120. Akan tren konsolidasinya akan patah kalau bisa break di 7025. Iya, betul. Oke, pembukaan pada pagi hari ini masih 50-50, kemungkinan melemah, kemungkinan juga menguat, melanjutkan tren kenaikan kemarin, tapi ada aksi jual yang besar Anda lihat di jelang penutupan ya? Iya. Lebih banyak menyasar saham seperti apa aksi jual tersebut Pak Angelo? Saya tetap memilih saham bukan per sektor. Kalau saya pribadi, saya memilih saham yang masih terlihat dominan pembelian, sehingga peluang untuk naik itu lebih besar ya. Oke, saham-saham yang memiliki peluang kenaikan sehingga membuka peluang yang lebih besar ini saham-saham yang seperti apa? Saham-saham seperti Stockpick yang saya sudah kirim tuh, seperti SGR, HTM, ESA, dan TPIA. Oke, langsung saja kita ulas satu persatu nih mengenai rekomendasi teknikal untuk SGER. Apa yang Anda lihat secara teknikal di SGER agar diperhatikan supaya bisa mengambil peluang investasi yang menarik secara teknikal di sana? Anda rekomendasikan buy ya? Ya, betul. Karena pendakian ini belum selesai kelihatannya. Ada demand yang cukup besar sekali di sekitar awal September ya, lalu di pertengahan Agustus juga. Lalu kalau kita lihat di chart weekly, itu sebetulnya dia sudah tembus resisten di 1830, sudah dia tembus. Jadi targetnya ini bisa ke resisten berikutnya itu di 3.300 ya. 3.300. Ya, upside-nya lumayan tuh 57%, tapi memang karena chart weekly ya tidak dalam seminggu ya, mungkin bisa lebih. Oke, berarti ini jangka pendek ya?
menengah ya, karena cukup. Menengah. Baik, penguatannya dalam 3 bulan terakhir aja udah 311%. Anda tidak melihat Pak Angelo bahwa ini rawan profit taking? Profit taking bisa terjadi, maka spotnya itu di 2040. Kalau itu ditembus ke bawah, kita pergi dulu, kabur dulu. Oke. Nanti setelah itu bisa kita lihat lagi, karena dia baru tembus resisten yang cukup kuat nih. Nah, biasanya kalau tembus resisten, dia berubah menjadi support, maka dorongannya akan cukup bagus, bisa ke 3.300. Bisa ke 3.300 ya, berarti 3.300 itu adalah level tertinggi baru ya, karena tertingginya ini selama ini hanya di 2.140. Iya, betul. Oke, itu dia rekomendasinya untuk SGER. Supportnya di 2040, kalau di bawah itu pemirsa sebaiknya tinggalkan dulu ya Pak Angelo. Kemudian Iya, ada target tinggalkan paling dulu. tidak ke 3.000-an. Upside-nya ada sekitar ya 60% ya Pak Angelo, cukup menarik kalau Anda memanfaatkan peluang di SGER. Kemudian selain SGER, HATM sama juga saya lihat ini dari chart weekly ya, jadi jangka menengah. Dia baru tembus juga tuh resisten di 310, maka sekarang bisa menuju ke resisten berikutnya di sekitar 400 ya. posisi 400 resisten berikutnya. Ini juga adalah saham-saham yang masuk kategori saham dengan penguatan cukup signifikan. Sebulan terakhir sudah 34%, tapi masih ada peluang ya Pak Angelo? Masih ada peluang karena sudah tembus resisten ya. Sudah tembus resisten dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 20 ini pemirsa, 20 penutupan kemarin hanya satu kali ditutup di teritori negatif, yaitu tanggal 19 ya Pak Angelo. Di chart daily ya, di chart daily ya betul. Dan Anda melihat bahwa peluangnya masih cukup oke. 324 saat ini lebih baik masuk di posisi sekarang ya. Bisa masuk posisi sekarang, lalu kalau dia pullback kita bisa lihat di 312. Tapi kalau 312 tembus ke bawah, maka kita bisa kabur dulu ya. Kabur dulu kalau di bawah 312 ya. Ada peluang ke 420 dan level 420 ini adalah 400 dulu ya. Ya. Oke, 400 terlebih dahulu. Upside-nya ada sekitar 29%. Untuk HATM atau HAPCO, kalau nggak salah ini nama emitennya gitu ya. HAPCO Trans Maritim Tbk. Baik, selain HATM, ESA juga cukup menarik. Nah, ini ESA saya buka di chart daily. Dia baru break resisten di 750, maka resisten berikutnya di 960 itu bisa menjadi targetnya ya. Support ada di 785. Jadi kalau tembus ke bawah itu kita kabur dulu. 785 adalah support kuatnya. Kalau tembus di bawah itu akan menguji posisi berapa lagi? Dia akan coba dulu di 690 ya sebagai support yang cukup kuat. Akan coba ke 690. Baik, target terdekat untuk ESA adalah di 785 ya? 750 ya. 750, oke, berarti ada revisi sedikit. 960 itu resisten 750 sudah ditembus, targetnya 960. Oke, 960 adalah target untuk ESA, karena sekarang ESA aja sudah di 815 ya? Ya. Baik, 785 adalah support. Oke, upside-nya ada sekitar 20%. Kemudian yang terakhir, Pak Angelo, rekomendasi Anda? TPIA, kita juga melihat di chart daily, ini belum selesai pendakian, belinya gede banget berapa hari lalu. Resistnya di 3000 itu bisa menjadi target. Supportnya di 2690, kalau itu ditembus ya kabur dulu. Baik, 2690 ditembus kabur dulu, akan berpeluang menguji level berikutnya di level berapa kalau 2690 break ke bawah? Itu bisa sampai 2300, 2300. Ya, jadi kabur dulu, ada peluang kalau itu bisa tertahan di 2690, targetnya adalah di 3000. Iya, betul. Oke, berikut kami tampilkan pemirsa data lengkap mengenai rekomendasi saham pilihan dari Angelo Michel, CEO dari Amta. Seperti yang sudah kami bahas, pemirsa, rekomendasinya adalah saham seperti SGER yang direkomendasikan dengan support di 2040, resisten di 3050, upside-nya ada sekitar 60%, kemudian beli HATM, support di 312, resisten di 400-an, upside-nya 30%, beli ESA dengan support 785, resisten di 960, ada upside sekitar 20%, dan TPIA support di 2690, resisten di posisi 3000.
Itu dia pemirsa rekomendasi saham pilihan kali ini dari Pak Angelo Michel, dan kami akan kembali dengan rekomendasi saham lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita masih mengulas rekomendasi secara teknikal dari CEO Amta, ada Pak Angelo Michel. Tadi sudah kita bahas rekomendasi saham pilihannya. Kalau berbicara mengenai keputusan dari The Fed yang mempertahankan suku bunga, ini juga akan diiringi oleh pertemuan dari sejumlah bank sentral dunia, termasuk Indonesia yang rencananya akan diumumkan juga di pekan ini. Apakah akan tetap atau seperti apa mengikuti perkembangan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Dan berdasarkan data yang kami himpun, sambil menunggu pembukaan di sesi pertama pada pagi hari ini pemirsa, kemarin saham-saham yang banyak dilakukan pembelian oleh investor asing seiring IHSG ke 7.000, net foreign buy-nya adalah Telkom, Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI. Itu adalah 5 saham top net foreign buy asing pada perdagangan kemarin. Saya ingin ke banking dulu mungkin ya Pak Angelo. Kita ke Bank Mandiri. Pembelian asing 184 miliar rupiah net foreign buy-nya di pasar reguler, naiknya 1,25% untuk saham Bank Mandiri di 6.075. Secara teknikal, peluangnya seperti apa? Secara teknikal bagus ya. Kira-kira 3 hari lalu itu ada pembelian cukup besar ya untuk BMRI dan langsung bergerak naik. Dia sudah masuk kembali ke area uptrend. Jadi kita bisa melirik nih sektor ini. Kalau saham ini maksudnya, kalau misalnya dia naik terus dan dia tembus ke level 6.150, maka itu targetnya bisa sampai ke 6.700. Oke, 6.150 maka bisa ke 6.700. Ada range yang cukup lebar ya Pak Angelo? Betul. Apakah sebaiknya karena sekarang masih di 6.070 kita buy if break atau kita buy current price? Karena dia sudah confirm masuk ke area, kembali ke area uptrend, kita bisa langsung masuk ya. Nanti kita akan kaburnya itu kalau dia tembus ke bawah support di level 5850. Kalau itu tembus, nah kita harus kabur. Kalau 58 tembus kita harus kabur terlebih dahulu begitu ya, karena kalau 58 ini tembus akan berpeluang ke level berapa kembali? 5850 ya, kalau tembus dia bisa turun ke 5650. Bisa ke 5650. 5650 ini adalah level terendah mungkin dalam 1 bulan terakhir ya Pak ya? Iya, betul. Sekaligus support yang cukup kuat. Itu dia untuk Bank Mandiri, masih oke. Perhatikan Bank Mandiri dengan range-range ataupun level-level utama yang harus dicermati tadi. Kalau BCA? Untuk BBCA kelihatannya belum ada tanda-tanda nih, kecuali dia tembus 9.225 baru itu bisa kita yakin ada demand yang cukup bagus ya. Memang kira-kira 3 hari lalu juga ada pembelian sih kita lihat, tapi kita konfirmasi kalau 9225 ditembus ke atas. Oke, kalau menurut Pak Angelo secara teknikal masih lebih bagus Bank Mandiri dibanding BCA ya? Ya. Oke, kita tinggalkan BCA kalau begitu. Net foreign buy-nya kemarin 142,3 miliar rupiah, naik 0,83% untuk sahamnya. Kalau BNI yang mau stock split? Untuk BBRI juga kita belum lihat ada tanda-tanda bagus, dia masih tertahan ya di satu resisten. Tapi kalau kita lihat di chart intraday hourly memang selama kira-kira 2 minggu ini ada akumulasi ya, tapi belum tercermin di pergerakan harga yang naik. Jadi kita tunggu aja kalau 5480 ditembus ke atas, berarti akumulasi itu confirm dan dia bisa naik cukup bagus ya sampai mungkin ke sekitar 5.700-an. Untuk BNI ya? BBNI ya? Bank BRI ya? Bank Negara Indonesia? Romeo BBRI. BBNI. Oke, yang kita bahas ini adalah BNI ya Pak. BNI sekarang 9575. Oh, BBNI sekarang? BBNI ya. Oke, BBNI dia masih dibayangi atau ditekan oleh resisten di 9.700, jadi kita tunggu dulu ya. Itu cukup kuat resistennya. Kalau dia tembus, baru kita bisa mengarahkan pendakian yang cukup signifikan. Nah, targetnya itu kalau dia tembus bisa sampai
ke level kita gunakan Fibonacci ya di sekitar 10.100 bisa tercapai kembali, hanya saja harus break dulu di 9.000 berapa tadi Pak? 9.700. 9.700 atau level tertingginya di bulan ini yang mencoba untuk di break tapi kayaknya belum mampu break gitu ya. Ya, cukup kuat itu resistennya. Kuat resistennya. Kalau 97 ini berhasil dicapai, baru bagi Anda yang belum memiliki boleh masuk lagi ya? Ya, lebih aman begitu. Oke, kalau misalnya sebenarnya kan ini hanya stock split saja begitu ya. Lebih ke nilainya aja yang mungkin lebih murah, tapi intinya sebenarnya sama aja. Tapi lebih oke beli ketika udah stock split atau sekarang aja, Pak Angelo? Apakah cukup berpengaruh secara psikologis mungkin? Tetap beli setelah 9.700 ditembus, entah itu kalau setelah stock split pasti sudah berubah ya resistennya. Tapi di value segitu kita tetap tunggu ditembus baru kita beli. Oke, tunggu break dulu. Kalau enggak ya belum akan kemana-mana ya Pak ya? Ya belum pasti karena cukup kuat ini resisten di 9.700. Support kuatnya di posisi berapa menurut Pak Angelo? Support kuatnya masih jauh di bawah 9.300 ya. Oke, lebih oke BNI atau BRI? Kalau untuk benar lebih bagus mana, kita lihat di range-nya. Untuk BBNI range-nya cuma 4% rata-rata dalam 5 hari. Kalau BBRI range sama ya. Sama. Okay. Cuman BBRI kita juga harus tunggu kan tadi ya. Baik. Informasi. Ya. Satu lagi deh Pak, BRIS. Untuk BRIS, ini kemarin memang ada volume cukup besar ya. Cukup besar, tapi kita curiga itu ada yang jualan juga ya. Karena di sekitar jam 2-an itu ada transaksi cukup besar, kita khawatir itu penjualan. Kita tunggu aja sampai dia break 17.30 baru kita confirm itu pembelian. Nah itu baru oke. 17.30 tercapai baru kita bisa melakukan akumulasi karena ada target terdekat di posisi berapa Pak? Ke atas 17.30 baru bagus ya. Oke, 17.30 break, target berikutnya di level berapa? Nah kalau dia break maka target berikutnya kita bisa coba gunakan lagi Fibonacci extensionnya. Itu ada di sekitar 1.810. 1.810. Oke, itu dia rekomendasinya untuk BRIS, lebih baik buy if break gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan dari Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, BRIS yang masuk deretan net foreign buy di perdagangan kemarin, kayaknya Bank Mandiri yang paling oke ya Pak ya, secara teknikal menurut Pak Angelo ya. Ya, Bank Mandiri tadi yang cukup bagus ya. Ya, itu bagus banget. Itu dia rekomendasinya untuk banking pemirsa. Dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG masih menguat tipis 0,01%. Kita ulas usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita lihat bersama apakah indeks harga saham gabungan mampu bertahan di teritori positif beranomali dengan kinerja dari sejumlah indeks utama di kawasan Asia pagi ini yang justru dibuka di teritori negatif sama seperti penutupan Wall Street semalam yang merah. Kita lihat IHSG, iya masih naik pemirsa tapi sangat tipis, cenderung agak-agak stagnan ya. Menguat 0,03% di 7.013. Deretan saham yang mengiringi penguatan indeks harga saham gabungan pemirsa adalah saham-saham seperti Alka atau Alakasa Industri yang terpantau pemirsa mengalami penguatan, kemudian juga AEGS, MSIN, Unique, Ruiz, Meta, Hits, ABBA. Top losersnya adalah RELF, Graha Mitra Asia, Chip atau Pelita Teknologi, Widi, Widian Jaya, kemudian ISAP, Istra Presisi, AYLS, PACK, GTBO, Mari Film, dan juga TPMA. Kalau mencermati nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa, ini berada pada posisi 15.392, melemah 0,13%, mendekati 15.400. Kita akan kembali berbincang tentunya bersama dengan Pak Angelo Michel gitu ya, mencermati IHSG. Ya, beberapa menit yang lalu saya bilang menguat tipis 0,03%, akhirnya turun Pak Angelo 0,07%. Memang sudah Anda sampaikan juga tadi di awal agak-agak 50-50 karena Anda bilang kemarin sore tuh ada penjualan menjelang closing. Kalau sudah begini di 7.005 ada kemungkinan berarti
makin agak jauh ya dengan resisten Anda. Tadi Anda bilang akan keluar dari pola sideways kalau berhasil break di 7.020 ya Pak ya? 7.020 ya? Ya, 7.025. 7.025 sekarang malah kayak mau turun lagi ke bawah 7.000 ke 6.000-an. Gimana tuh Pak Anda melihatnya secara teknikal? Ya, kita lagi tunggu ini supportnya kan memang tadi di 6990 sampai 7.005. Dia lagi uji nih supportnya. Kalau muncul pembelian dikit aja, harga IHSG naik dikit aja itu berarti bisa balik ke resisten tadi ya. Tapi kita lagi tunggulah ini area support ini untuk tahan penurunan dan kalau bisa dorong naik ke atas ya. Oke, itu dia. Kita masih tunggu begitu ya. Support kuat tadi di level berapa Pak Insya Allah? 6990 sampai 7.005. 6990 sampai 7.005. Kalau mendekati di bawah itu berarti akan menguji 6990 lagi. Artinya masih dalam pola sideways. Tapi kalau break di hari ini di 7.025 ya kemungkinan akan uptrend gitu ya. Ya, balik uptrend. Kalau 7.025 tercapai kita berandai-andai Pak Angelo, maka resisten berikutnya di level berapa? 7.040, lalu untuk targetnya itu 7.120. Oke, itu dia ya rekomendasinya. Baik, saya ingin mencermati deretan saham yang menjadi karena hari ini indeks harga saham gabungannya agak tertahan. Kita ke yang turun mungkin ya. Ada ESA Pak yang turun 3%, yang saham yang Anda rekomendasikan juga tadi ya, 790. Gimana nih Pak? Masih di atas spot 785 ya, kita masih tunggu dulu, masih terlalu pagi. Tapi kalau dia tembus 7.085 dalam arti chart 15 menit, itu baru kita perlu kabur ya. Ini close-nya masih 795 ya, close chart 15 menitnya. Oke. Kemudian saya juga ingin mencermati kalau berbicara mengenai saham, mungkin banyak yang agak-agak jangkanya sebulan begitu ya. Losersnya itu adalah saham-saham seperti film. Anda cukup mencermati juga nggak teknikal dari film ini Pak, yang turun 25% dalam sebulan terakhir? Ya betul sekali, saya sudah cermati dan sudah saya tinggalkan. Karena ini sudah jualan besar banget ya di minggu pertama bulan ini dengan penjualan besar, lalu ternyata kemarin ada penjualan besar lagi. Jadi ya memang sudah game over ya untuk saat ini saham film. Ada nggak saham-saham selain film ini yang juga kayak kesannya udah game over menurut Anda, yang sudah Anda tinggalkan, yang mungkin banyak yang masih berkutat dengan saham tersebut berharap ada kenaikan? Ada ya, di grup saya cantumkan beberapa, cuman saya nggak siap dengan catatannya. Oke, siap. Saya mulai absen mungkin ya Pak ya. Misalnya Temas. Anda mencermati Temas secara teknikal? Temas kebetulan saya nggak liatin, tapi kita bisa cek sekarang. Dia sedang cukup fluktuatif ya. Fluktuatif, tapi sayangnya di sesi pertama kemarin itu ada penjualan cukup besar, jadi hati-hati ya. Ini technical rebound doang nih, jebakan joker nih, nanti benjol di sini. Oke, kita ke gainersnya. Ada PGEO, kemudian Medco, kemudian ada BRPT. Satu bulan terakhir itu adalah saham-saham yang masuk kategori top gainers dengan penguatan cukup signifikan. Hampir 50% untuk PGEO. Singkat saja, analisisnya bagaimana Pak? PGEO memang bagus, tapi coba kita cek dulu apakah dia sudah mulai jualan, dan ternyata memang antara pembeli dan penjual ini masih perang nih. Jadi kita masih tunggu siapa yang pada akhirnya akan menang ya. Terlihat banget resisten sama supportnya ini sangat rapat. Harga tertahan di dua area situ. Di 1550 saat ini ya. Berarti memang tetap harus melihat juga arus pembelian apakah cukup besar dibandingkan dengan profit takingnya gitu ya. Ya betul, ini masih adu kuat nih. Baik, tips untuk pemirsa di rumah apa nih Pak Angelo? Untuk sekarang kalau misalnya tadi IHSG memang break ke 7.025, apalagi kalau break ke 7.040, pada waktu IHSG naik ke 7.120 itu manfaatkan sebaik-baiknya kesempatannya. Pilih saham-saham yang memang range pergerakannya relatif besar, jadi kalau kita profit juga relatif besar.
Oke, itu dia tips dari Pak Angelo. Kita tunggu ya, apakah indeks harga saham gabungan hari ini mampu break di 7.025 atau mempertahankan penguatan paling tidak atau justru di bawah 7.000 lagi. Pak Angelo, terima kasih banyak sharing informasinya, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa Terima kasih. kembali.